Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rina Ana Fitra, guru SMP Negeri 4 Batin Salapan, CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Bengkalis. Tibalah saatnya kita untuk mempresentasikan aksi nyata modul 1.4, di mana kita diminta menjelaskan ataupun mendeskripsikan bagaimana pengembangan budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Dalam hal ini, saya akan mendeskripsikan proses pengembangan budaya positif di SMP Negeri 4 Batin Salapan, tempat saya mengajar dan mengabdi. Pengembangan budaya positif di SMP Negeri 4 Batin Salapan ini kami awali dengan rapat bersama dan duduk bersama untuk saling berdiskusi bagaimana melaksanakan ataupun mengimplementasikan budaya positif ini dengan baik pada diri masing-masing peserta didik. Kegiatan diskusi yang kami lakukan antara guru dengan kepala sekolah ini bertujuan untuk mengidentifikasi ataupun memilih budaya-budaya positif yang akan kami terapkan kepada peserta didik. Hal ini bertujuan agar kami dapat membentuk karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Diskusi ini dihadiri oleh guru-guru di sekolah yang kemudian difasilitasi langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Siapapun atau semua guru yang ada di dalam ruangan dapat memberikan pendapat ataupun usulan terhadap pelaksanaan budaya positif di SMP Negeri 4 Batin Salapan. Setelah melaksanakan pembelajaran ini kita lakukan juga ketika pulang anak menyalami kita juga di dalam kelas. Jadi Bapak dan Ibu, ini sudah kita lakukan. Kemudian kita juga ada yasinan bagi yang muslim setiap hari Jumat, ada muhadarah, itu juga semuanya adalah bentuk dari perwujudan perilaku atau budaya sosial yang kita tanamkan kepada peserta didik kita. Bagi agama Kristen juga ada rokisnya setiap hari Jumat juga ya Kak ya, rokis kita ya, ada ruangan khusus kita. Ini semua dalam rangka membina karakter peserta didik kita. Kemudian senam pagi yang kita lakukan di hari Sabtu itu juga merupakan budaya positif. Di mana budaya positifnya? Kegiatan senam pagi itu tentu bertujuan untuk mewujudkan
tapi juga diimbangi dengan sehat jasmaninya, yaitu dengan senam pagi, untuk olahraga. Kemudian yang tak kalah pentingnya budaya positif yang sudah kita lakukan adalah gotong royong. Ini juga selalu kita lakukan. Contohnya kemarin ketika kita melakukan proyek, anak-anak diminta bergotong royong, bekerja sama untuk membuat proyeknya berupa public blog. Jadi di antara contoh-contoh budaya positif tadi, ada beberapa mungkin yang terhenti karena pengaruh pandemi kemarin ya Bapak dan Ibu. Kita tidak sekolah, kemudian anak-anak sekolahnya belajarnya dari. Contoh, budaya bersalaman. Ketika sudah COVID kemarin, anak-anak tidak bertemu kita lagi. Jadi ini sempat terhenti kita lakukan. Jadi alangkah baiknya itu memang kita wujudkan kembali, kemudian kita tingkatkan kembali. Dan salah satu kuncinya Bapak dan Ibu, bagaimana menerapkan budaya positif ini adalah kerjasama kita, kolaborasi kita. Tak bisa anak-anak itu memiliki budaya positif, karakter yang baik, yang dilakukan oleh hanya satu orang guru saja. Tapi semua kita terlibat. Jadi pada hari ini kita kembali mengingat diri kita bahwa budaya positif itu sangat penting sekali kita tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi itu hanya beberapa contoh dari sekian banyak budaya positif. Jadi ada beberapa langkah lain bagaimana untuk menanamkan budaya positif kepada anak kita. Salah satunya mungkin ada lagi melalui keyakinan kelas. Cuman karena ini memang budaya positif itu tadi kita sudah tahu contoh-contohnya ya, dan kita juga sudah melaksanakan sebelumnya. Jadi pengertiannya itu adalah perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang diharapkan guru. Artinya selama ini kita memantau anak ini, kalau tidak berperilaku seperti yang kita inginkan, dia akan kita kenakan hukuman. Jadi sifat kita mengontrol tentang budaya positif ini. Next kali. Balik. Next. Jadi budaya positif itu Bu di sekolah meliputi yang pertama nilai. Nilai adalah sesuatu yang baik ya Bu ya. Kita semua tahu bahwa apapun yang baik itu dikatakan dengan nilai. Ini Bu PKI tahu. Ya, harga, ya betul. Kemudian keyakinan, sesuatu yang kita percaya itu menjadi hal yang kita tanamkan. Kemudian kebiasaan. Jadi pada akhirnya nilai-nilai yang ditanamkan itu menjadi kebiasaan. Budaya positif itu akhirnya akan menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Kalau udah budaya berarti udah mengakar pada diri peserta didik kita. Jadi kalau misalnya mereka sudah biasa bersalaman, ketika datang di mana saja dia bertemu dengan orang yang lebih besar atau bertemu dengan siapa saja, dia akan menyalami mereka karena itu memang sudah kita tanamkan di sekolah. Jadi tujuan budaya positif itu adalah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini tujuan kenapa kita perlu menanamkan budaya positif kepada diri peserta didik. Nah, ini contohnya Bu yang sudah kita lakukan. Ini kemarin yang saya kumpulkan, sudah dikumpulkan tugasnya, ternyata minta videonya, video sosialisasi seperti ini. Makanya diberi kesempatan lagi untuk melakukan sosialisasi. Ini beberapa contohnya yang kita lakukan: bersalaman, yasinan, gotong royong, dan senam pagi. Dan saya yakin masih banyak lagi mungkin masukan-masukan kita apa budaya positif yang perlu kita kembangkan lagi. Oke Bapak dan Ibu, itu mungkin dari saya tentang budaya positif. Saya yakin kita semua sudah mengetahuinya lebih banyak. Jika ada hal yang mau kita diskusikan, saya persilakan tentang budaya positif apa yang harus ada di sekolah kita. Tadi Bu Ina, katanya Bu Ina mengatakan bahwa dalam positif ada anak-anak yang nakal itu dihukum ya, hukuman. Apakah hukuman itu merupakan budaya positif? Ada perbedaan antara hukuman dengan budaya positif. Kalau hukuman itu kan sesuatu kalau anak salah kita hukum. Ada
ada aturannya yang jelas, gitu kan. Jadi mau tidak mau anak dan paling banyak anaknya sebenarnya nggak mau kan dihukum kan. Nah, itu harus dilakukannya karena dia melanggar. Tapi kalau misalnya budaya positif yang kita tanamkan, tidak boleh duduk di meja. Kenapa? Dibuat kesepakatan kelas. Apa akibatnya kalau duduk di meja? Kemudian apa yang akan kamu hadapi jika kamu tetap melakukannya? Sanksi. Mereka sudah menyepakatinya. Jadi tidak ada lagi unsur keterpaksaan ketika dia melakukan. Nah, jadi ini udah membudaya. Oh, nanti kalau duduk di atas meja nanti kawan-kawan meneriaki atau apa komitmennya. Mungkin yang duduk di atas meja misalnya kawan-kawannya akan meminta dia membersihkan kelas. Ini udah kesepakatan dia. Jadi ini tidak hukuman. Tapi kalau misalnya kita seperti tadi, kamu tidak datang dihukum begini. Nah, beda dia Ya, karena selama ini kan kita akui kita selama ini memang melakukan ataupun menerapkan hukuman ya, bukan budaya. Bisa jadi hukuman dalam kelas itu menjadi budaya positif dengan catatan kita mencari hukuman itu diarahkan ke yang positif. Misalnya ada di Islam jangan ada salah hukumannya, coba baca ayat ini, hukuman jadi positif. Menurut saya, Iya betul Bu, betul. Jadi Ibu, jangan baca yasin misalnya di Jumat suruh baca yasin lagi karena budaya positifnya apalagi anak SMP itu mereka kadang kan belum bisa mengeluarkannya sendiri kan, jadi memang harus kita tuntun, kita yang menuntun mereka gitu, sehingga harus menghafal ayat itu sudah menjadi kesepakatan dia. Jadi ketika mereka melakukannya, mereka tak terpaksa lagi melakukan sanksi tadi. Jadi beda kalau dari hukuman ya. Nah, itu dia. Jadi komitmen atau keyakinan kelas itu sebenarnya bisa kita buat. Seperti kemarin saya contohkan anak kelas 7-6 yang kemarin waktu upacara itu yang main-main itu kan. Nah, kemarin waktu IPS pas pula ada tugasnya saya kumpulkan dulu semua. Nah, jadi kalau ada lagi yang melakukan apa yang harus dilakukannya, pokoknya mereka berkomitmen, oh ini hukumannya Bu, ini hukumannya Bu. Nah, itu udah menjurus ke penerapan budaya positif, bukan hukuman lagi karena mereka yang menyepakati dituntun oleh kita, gitu. Mereka yang memutuskan. kita ya. Ya itulah sekedar mungkin mengingatkan kembali tentang pentingnya budaya positif kita terhadap peserta didik. Oke, Pak John dulu. Tadi bilang mengatakan bahwa hukumannya sifatnya positif kan begitu. Ya. Apa itu baik dalam bentuk nanti kalau ada anak datang atau baca yasin atau apa semuanya yang sifatnya positif kan begitu. Yang jadi pertanyaan saya begini, apakah dampaknya nanti kepada anak itu ada efek jerahnya terhadap pelanggaran yang dia lakukan? Kalau misalnya dia udah Efek sepakat, jerahnya. ya. Oke. Kalau memang mereka udah menyepakatinya bersama, ya kan? Tentu mereka akan melakukan konsekuensinya. Beda ketika mereka melakukan tapi harus dihukum, pasti ngomel-ngomel, pasti tidak ikhlas ya kan? Tapi ketika mereka udah menyepakati apa sanksinya, mereka akan melakukannya dengan lebih bertanggung jawab. Maka dalam pemikiran mereka berpikir begini, toh hukumannya itu juga kan tidak ada efek jerahnya kan, artinya tidak ada yang dampak mana ya, tidak akan mengulangi hal yang sama begitu. Penekanan dari hukumannya itu jerahnya. Oke, berarti kalau menurut saya ketika ada anak sudah melanggar dari kesepakatan yang dia buat, berarti kelas itu harus membuat keyakinan kelas yang baru. Dudukan kembali, ternyata kalau ini kita buat kesepakatannya masih banyak yang melanggar. Nah, jadi dudukan kembali didampingi oleh wali kelas ataupun guru, kemudian tentukan kembali apa yang akan mereka terima jika melanggar. Mungkin gitu Pak John. Ya, ini kan kita berdiskusi, kebetulan sedang membuka. Kalau pada prakteknya kan dengan posisi sebagai calon guru penggerak, bukan hendak hanya memberitahukan temuan. Seandainya dimasukkan pun dalam program sebagai calon guru penggerak itu boleh bisa. Jika ada budaya positif, berarti ada budaya negatif. Budaya negatif saya lihat lebih cenderung sekarang ada di anak-anak. Nomor satu, berita utama mungkin kita tidak pernah bosan dan juga kita temukan itu
kita temukan itu tentang anak-anak yang membudayakan berbicara. Salah dalam program sebagai calon guru, kita membuat juga di balik budaya positif itu ternyata ada temuan. Kita bisa mengatakan ini positif karena kita tahu ini negatif kan begitu. Hasilnya apa? Dari hasilnya itulah jalan keluar. Temuan-temuan yang akan kita jadikan untuk membudayakan ini yang supaya semakin positif, yang negatifnya ini harus kita kurangi. Kan begitu, supaya semakin berbudaya. Kan begitu kan? Nah, jadi secara tidak langsung tugas kita bersama bahwa ada juga budaya negatif yang sekarang sedang sedang marak ya Kak. populer di di lingkungan kita, di anak-anak kita. Selain tadi berkata saru, tidak pada tempatnya, etika lewat guru, bagaimana bentuk sapa dari anak-anak kita, dan termasuk budaya yang kurang baik menurut saya, tidak tumbuh minat belajar. Ini yang paling utama, tidak tumbuh. Jadi saya melihat 3 hal ini saja dulu yang perlu sebutkan. Tidak apa-apa bahwa budaya positif di lingkungan sekolah itu kita dapatkan karena juga ada budaya negatif. Yang pertama tadi kita melihat tutur kata anak-anak, yang kedua tidak tumbuh, kurang tumbuh motivasi belajar mereka, dan yang ketiga termasuk boleh sebutkan juga bahwa tidak terlepas dari kerjasama dengan orang tua tadi. Supaya apa? Anak-anak semakin terbiasa membudayakan. Lalu tadi sekilas kakak lihat di sana ada penggunaan kata murid. Kalau yang kita ketahui selama ini, murid itu gunakan untuk anak SMP. Kalau kita di SMP pakai kata Siswa. Ya, itu hanya saran supaya Rina semakin oke untuk tampil sebagai calon guru. Amin. Ujungnya nanti kan ada juga makan bersama. Benar nggak? Benar nggak? Semangat ya kan? Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Delvia, masukan yang luar biasa ya Kak. Jadi memang betul seperti kakak itu. Kenapa perlu timbul adanya implementasi budaya positif? Karena ada yang negatif. Nah, jadi sebaliknya kan, kenapa ada yang negatif? Karena kita udah melihat yang positifnya. Nah, jadi memang Bapak dan Ibu, ini sebenarnya bukan sekedar sosialisasi lagi sebenarnya, ini sudah sangat positif. Kita memang diskusi. Nah, jadi memang tugas kita Bapak dan Ibu, kita bekerja sama, berkolaborasi untuk merumuskan apa-apa budaya positif yang harus kita lakukan, harus kita didapatkan oleh peserta didik kita. Karena seperti kata Kak Selvi tadi, banyak temuan yang negatif itu. Nah, mungkin kita biarkan terus ya Pak ya. Mungkin ini salah satu, selama ini kita selalu menyalahkan pandemi, tapi kan sekarang udah normal ya. Jadi mungkin sudah seharusnya kita mulai lagi memperbaiki apa yang kita lihat sebagai hal. Sesuai dengan judul yang diangkat Rina tadi, implementasi. Implementasi itu praktek. Berarti jika tahu yang negatif, ini negatif tadi kita kurangi dengan membudayakan. Yang positifnya, kalau sudah dibudayakan berarti sudah diimplementasikan. Itu katanya kata budaya, kata implementasi itu berdampingan sekali. Kalau budaya itu udah mengakar, udah biasa. Implementasi itu biasa. Kita bersamaan, berdekatan. Oke, makasih ya Kak ya, masukannya luar biasa. Terus masalah murid itu sebenarnya kan dari tadi kita pakai peserta didik ya Pak ya. Cuman karena ini memang modulnya itu, karena hanya mengambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu kan mengatakan siswa dulu kan murid, jadi dibawa sampai presentasinya. Tapi masukannya luar biasa ya Kak. Terima kasih. Ya. Oke Bapak dan Ibu, saya sangat antusias Bapak dan Ibu untuk mendengarkan sosialisasi kita pada hari ini. Dan memang PR kita ya Bapak dan Ibu bukan hanya sekedar sosialisasi ya Kak Sylvia, kayak Kak Sylvia bilang tadi. Inilah PR kita, bagaimana menumbuhkan budaya positif pada diri anak kita, kemudian menghindari dan menghilangkan budaya negatif yang sudah mulai dilihatkan sekarang. Oke, insyaallah kita bisa kedepannya lebih baik dengan kegiatan diskusi-diskusi lainnya kedepannya, dan ini juga tidak akan berhenti sampai di sini ya Bapak dan Ibu. Nanti ada hal-hal baru, karena seperti kepala sekolah
kita bilang perubahan itu yang akan selalu ada perubahan. Perubahan itu berevolusi lagi, tapi berevolusi baik secara cepat gitu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari perubahan ini dan bisa mengikutinya. Sekali lagi saya ucapkan rasa terima kasih yang terima buat teman-teman sekalian. Semoga apa yang sudah kita diskusikan tadi dapat kita terapkan dengan baik. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah melakukan perencanaan melalui diskusi bersama di antara kepala sekolah dan guru, maka selanjutnya kami mengembangkan budaya positif ini pada diri peserta didik. Pada gambar di atas adalah satu contoh budaya positif yang kami terapkan kepada peserta didik, di mana setiap pagi guru-guru akan menunggu kedatangan peserta didik di depan gerbang sekolah. Setiap peserta didik akan menyalami guru dengan rasa hormat dan menunjukkan rasa menghargai yang tinggi pada guru yang telah dan yang akan mendampingi mereka dalam proses pembelajaran. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menanamkan rasa hormat dan rasa menghargai pada diri peserta didik kepada orang lain. Berikut ini adalah video budaya positif yang diterapkan kepada siswa ataupun kepada peserta didik, yakni mengucapkan salam dan berdoa sebelum memulai pelajaran, kemudian diikuti dengan video berdoa dan menyalami guru sebelum pulang. Ucapan salam. Berdoa mulai. Siap. Ucapkan salam. Budaya positif lainnya yang juga kami terapkan kepada diri peserta didik di SMP Negeri 4 Batin Solapan adalah mengikuti kegiatan membaca surah Yasin dan muhadarah setiap hari Jumat pagi. Kegiatan membaca Yasin dan muhadarah ini akan diselingi, seperti misalnya kalau hari Jumat ini membaca Yasin, maka Jumat depan peserta didik akan melakukan muhadarah.
Membaca Yasin dilakukan secara bersama-sama di bawah bimbingan guru pendidikan agama Islam. Dan juga ketika muhadharah dilakukan, maka peserta didik akan menunjukkan kemampuannya dalam beberapa kegiatan keagamaan seperti misalnya mengaji, kemudian ceramah, kemudian juga bernasyid dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan di musola yang ada di SMP Negeri 4 Batin Solapan. Dan ini juga diikuti oleh semua guru yang ada jadwal pada hari Jumat tersebut. Budaya positif yang tak kalah pentingnya yang selalu kami kembangkan agar dimiliki oleh setiap peserta didik adalah gotong royong. Gotong royong ini sangat penting sekali karena kami berpikiran bahwa apapun yang dilakukan oleh peserta didik secara bersama-sama akan memberikan kemudahan bagi mereka untuk melakukan hal tersebut dengan mudah. Dan ini rutin dilakukan oleh peserta didik kami ketika hari Sabtu pagi. Budaya positif lainnya yang kami biasakan kepada peserta didik adalah melakukan ataupun mengikuti kegiatan senam pagi setiap hari Sabtu. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik di SMP Negeri 4 Batin Solapan adalah individu ataupun generasi muda yang sehat, baik jasmani dan rohaninya. Bukan hanya peserta didik yang mengikuti kegiatan senam pagi ini, tetapi juga seluruh guru ikut berperan serta dalam senam pagi ini. Setelah merencanakan bentuk-bentuk budaya positif yang akan diterapkan oleh siswa atau peserta didik, selanjutnya kita mengimplementasikannya dalam keseharian peserta didik di sekolah dengan beberapa contoh yang telah disebutkan sebelumnya. Namun demikian, penerapan budaya positif di SMP Negeri 4 Batin Solapan tidak hanya sampai dengan implementasi saja, melainkan secara kontinu kita akan mengevaluasi budaya positif yang sudah diterapkan ini. Karena bagaimanapun segala sesuatu yang dilaksanakan di sekolah itu memang harus selalu diawasi, dievaluasi, dan diperbaiki. Dan hal ini tentu saja akan didiskusikan kembali secara bersama antara kepala sekolah dan semua guru yang ada di SMP Negeri 4 Batin Solapan. Demikianlah perencanaan dan implementasi beberapa budaya positif yang kami terapkan kepada peserta didik kami di SMP Negeri 4 Batin Solapan. Adapun tujuan dari semua pelaksanaan budaya positif tersebut tentunya adalah karena kami mengharapkan peserta didik kami dapat menjadi pribadi yang berkarakter dan berakhlak mulia serta menjunjung tinggi harkat dan martabat mereka dan keluarga mereka di tengah masyarakat. Harapan kami semoga peserta didik dapat mencapai segala tujuan hidupnya yang tentu saja menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.